Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman-Nya iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan penolong bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan yang mengurapi kita, sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan, rahmat anugerah, serta kemurahan-Mu, segala berkat-berkat Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semua. Dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu, buat kami bisa menangkap akan pesan Tuhan, buat kami bisa mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan lebih lagi buat kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Galatia 6 ayat 7. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kembali kita bicara tentang hukum tabur tuai. Apa itu hukum tabur tuai? Ya, yang ditabur itulah yang akan dituai. Nah, jemaat dikasih Tuhan, Alkitab tegas mengatakan jangan sesat. Hati-hati, kenapa sampai ada teguran sekeras ini? Jangan sesat. Artinya banyak juga atau ada juga pada masa itu orang yang mulai tanda kutip berpikirnya salah atau sesat. Ya, kenapa? Karena tidak sedikit orang akhirnya hidup seenaknya. Ya, zaman ini pun juga demikian. Yang penting kan aku udah percaya Tuhan. Yang penting aku nanti besok tetap bertobat kepada Tuhan. Tuhan kan mengampuni ketika saya bertobat. Ya, memang benar. Tuhan mengampuni ketika kita bertobat. Ketika orang berbuat salah dan minta ampun, Tuhan mengampuni. Betul. Tetapi perhatikan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak sedikit ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi sengaja berbuat dosa. Hidup dalam dosa. Ya, suatu saat aku akan bertobat, suatu saat aku akan kembali kepada Tuhan. Tetapi jangan salah bahwa apa yang kau tabur selama dalam dunia ini akan kau tuai juga. Ya, jadi artinya tidak ada istilahnya ya sudah diampuni selesai gitu. Ibaratnya saudara misalnya maaf nih, ya ada seseorang yang dia katakanlah mencuri gitu ya, ketahuan dia minta maaf, that's okay, dimaafkan, tetapi hukum tetap berjalan. Saudara nggak pakai helm di jalan raya, ada Pak Polisi Prit. Aduh, nih pelanggaran. Saudara minta maaf. Ya polisinya apalagi anak tuannya dimaafkan. Tetapi apakah langsung dilepas begitu saja? Enggak, kamu dimaafkan tetap. Tetapi ya, hukum tetap berlanjut. Ya artinya apa? Tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, ada seseorang misalnya menyakiti orang lain. Atau mungkin maaf ya, kejahatan-kejahatan yang sering kita lihat di televisi. Ada begal dan sebagainya. Ya ketika keluarga sudah memaafkan, proses hukum berjalan. Ada yang dituai dari apa yang diperbuat. Saat saudara melakukan dosa, berbuat dosa. Saat saudara tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup dalam kedagingan istilahnya. Engkau bertobat. Engkau minta ampun. Tuhan mengampuni. Yang engkau diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi ya buah dari perbuatan atau taburan selama engkau melakukan dosa itu tetap akan juga
ada konsekuensi yang kita terima. Artinya setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Ya, kita tidak bisa menghakimi, wah dia jahat sekali, dia jadi pembunuh, apakah dia akan menerima hukuman dibunuh juga? Tidak selalu seperti itu. Ya, sekali lagi, ya Tuhan yang tahu, dan seperti apa buah atau tuayan yang akan diterima, Tuhan yang paling tahu. Ya, sekali lagi, makanya saya mengingatkan, jangan menyepelekan kasih karunia Tuhan, anugerah yang besar yang telah Tuhan berikan. Betul, dosa sebesar apapun ketika bertobat, Tuhan mengampuni. Ya, itulah ada firman-Nya, ya kan? Ketika bertobat diampuni. Ya, tetapi sekali lagi, dari perbuatan kita ada konsekuensi yang tetap akan diterima. Seorang penjahat, ya, seorang yang melakukan kejahatan, dia bertobat, dia minta ampun. Ya, diampuni oleh Tuhan, tapi hukum dunia pun masih berlangsung. Selama kita dalam dunia, masih ada ya hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, engkau akan menuainya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, tabur yang baik, jangan yang jahat. Ya, dengan alasan ada kasih karunia, dengan alasan ada anugerah Tuhan. Tuhan Maha Pengampun kan? Ya betul, sekali lagi saya mau beritahu saudara bahwa Allah tidak membiarkan dunia dipermainkan. Orang nggak bisa seenaknya. Dia dosa dulu enggak apa-apa, toh nanti bisa minta ampun. Cuma dikasih Tuhan, Tuhan tahu. Bahkan ketika merencanakan yang jahat sekalipun Tuhan sudah tahu kok. Ya, karena itu jangan pernah kita menyepelekan anugerah Tuhan ini. Kasih karunia yang diberikan untuk kita, supaya kita justru tidak mengulangi yang jahat itu. Ketika kita tahu kebenaran, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, tinggalkan pelanggaran kita, dan mulailah hidup sesuai tuntunan firman Tuhan, supaya kita selalu ya setelah mengenal Tuhan menabur apa yang baik, karena hal yang baik itu juga yang akan kita tuai pada akhirnya. Jangan sampai kita sudah ikut Tuhan tapi hidupnya masih tidak ada perbedaan, dan akhirnya menuainya juga hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, atau istilahnya menuai perbuatan kita yang dulu tidak baik. Pastikan, ayo kita mengenal Tuhan sekarang. Saatnya tinggalkan masa lalu, tinggalkan dosa, dan mulailah menabur kebaikan dalam ucapan, dalam perbuatan kita, sehingga pada waktunya kita akan menuai apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Dan melalui semua itu, biarlah nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan sesat, jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan perbuatan yang jahat, karena itu taburan yang pada waktunya akan tetap dituai. Ya, amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, kami menyadari seringkali kami masih jatuh bangun dalam dosa, tetapi hari ini Tuhan kami menyadari juga bahwa kami tidak bisa sembarangan dengan hidup kami. Kami mengetahui kebenaran, mendapatkan anugerah, dan biarlah kami mulai hidup benar, menabur yang baik, dan kami akan menuai yang baik. Dan kami tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di dalam kesalahan dan dosa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Dijauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, segala berkat dan kebaikan-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tabur yang baik ya, karena kita akan menuai yang baik juga. Semangat terus, maju terus di dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai hidup kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.